Selamat berjumpa kembali dalam kelas Literasi Keuangan dan Investasi. Dalam video ini saya akan memberikan ilustrasi secara visual tentang manfaat diversifikasi, yang tentunya lebih mudah dipahami daripada perhitungan matematis, yang nanti kita bahas juga tentu sedikit dalam pertemuan-pertemuan berikut. Di layar saya sudah tampilkan data dari dua saham A dan saham B. Kita bisa lihat di sini ada data harga bulanan selama 36 bulan. Dari bulan ke-0 sekarang sampai bulan ke-36 ya. Dan ini harganya mulai dari 100 hari ini, akhir bulan pertama 103, akhir bulan kedua 112,27 dan seterusnya. Sampai harganya terakhir di 284,08 di akhir bulan ke-36 setelah 3 tahun ya. Nah, tentu kita bisa menghitung berapa return setiap bulan. Ya, contoh untuk saham ini di bulan pertama dari 100 naik ke 103 tentu naik 3%. Ini mudah ya. 103 dibagi 100 modal awalnya kurang 1. Itulah returnnya. Di bulan kedua kita juga bisa hitung returnnya. Yaitu 112,27 dibagi 103 dikurangi 1. Nah itu dapat return 9%. Di bulan ketiga 124,62 dibagi 112,27 dikurang 1. Kita dapat return 11%. Dan seterusnya. Ya, selama 36 bulan kita bisa hitung return masing-masing bulan ya di setiap bulan. Nah, rata-ratanya selama 36 bulan itu ternyata adalah average dari 36 bulan itu 3%. Jadi saham A ini rata-rata setiap bulan memberikan return 3%. Dan standar deviasinya menggunakan rumus STDEV ya, standard deviation adalah 3,48%. Ya, karena ini bervariasi kan. Dia tidak 3% terus tapi naik turun. Dan deviasinya itu 3,48%. Standar deviasi adalah simpangan dari rata-rata ya. Jadi berapa rata-rata simpangannya dari titik 3% yang menjadi rata-rata ini. Jadi deviasinya 3,48%. Kemudian kita asumsi dulu tidak ada risk free rate ya, risk free rate 0. Sehingga Sharpe ratio itu adalah 3% return bulanannya dikurangi risk free rate which is 0, jadi 3% tetap ya, dibagi dengan standar deviasinya 3,48%. Jadi dapat angka, nah ini rumusnya saya buat gitu ya, 3% dikurangi 0 karena tidak ada risk free rate, dibagi dengan deviasinya ya 0,86. Oke, jadi returnnya dibanding deviasinya lebih besar deviasinya ya. Jadi 3/3,48 alias kita mendapat Sharpe ratio 0,86. Nah, demikian juga saham B ya, ini ada data harganya selama 36 bulan dan kita bisa hitung returnnya dan datanya ini sama. Memang data dalam contoh ini saya sengaja atur ya, ini adalah data yang direkayasa untuk memberikan contoh kepada saudara bahwa diversifikasi itu memberikan manfaat yang mungkin nggak selalu intuitif, orang nggak selalu paham ya. Nah, jadi ini saya akan memberikan contohnya, datanya persis sama saham B itu dengan saham A, tetapi harganya beda ya. Kalau Anda lihat gerakan harganya beda daripada saham A, tetapi returnnya rata-ratanya sama dan deviasinya pun sama ya. Jadi 3% dan deviasinya 3,48 sehingga Sharpe ratio-nya 0,86. Oke. Lalu untuk saham A saya coba buat distribusi frekuensinya seperti apa. Jadi saya kelompokkan return setiap bulan tadi ke dalam beberapa kelompok. Dalam contoh ini ada 9 kelompok. Jadi kalau return bulan tertentu ya masuk kelompok yang paling rendah antara minus 599 sampai minus 4%, maka saya tally ya, saya centang, saya lihat ada berapa kali itu masuk grup A ini ya. Ini ada 1 kali ya, di mana returnnya antara minus 4 sampai minus 6 ya, titik tengahnya minus 5. Ini bisa dilihat di sini ada 1 kali ini A-nya ya, masuk grup A dia. Kemudian grup yang lebih tinggi grup B, kalau returnnya di antara minus 399 sampai minus 2%, titik tengahnya minus 3% ya. Jadi itu rentang ini titik tengahnya minus 3%, ada 2 kali kejadian ya di grup B. Kita lihat ada berapa kali nih B-nya. Nih di sini sekali dan di bawah sekali lagi. Ya, seperti itu. Dan seterusnya.
Jadi saya punya 9 kelompok mulai dari return yang paling rendah di grup A, grup B, grup C, sampai grup I. Yang paling tinggi yaitu returnnya antara 10,01 sampai dengan 12%, dengan titik tengahnya 11%. Ini ada satu kali, ya grup I itu ada satu kali. Coba kita lihat di sini ada sekali kejadian 11%. Oke. Nah, dengan mengumpulkan berapa kali kita count ya. Ini kita count. Tolong hitung ada berapa huruf A di sini gitu ya. Ini kan komennya seperti ini. Ada berapa kali kejadian masuk grup A? Kita bisa lihat ya, ada satu kali. Grup B ada dua kali. Grup C ada 3 kali dan seterusnya. Tentu totalnya semua ada 36 ya. Nah, ini bisa kita buat distribusi frekuensinya seperti ini. Jadi yang A cuma 1 kali, yang B ada 2 kali, yang C 3 kali, yang grup D ada 7 kali, dan grup E 10 kali paling sering ya. Ini rata-ratanya kan 3% memang ya. Midpointnya 3%. Paling sering kejadian E 10 kali ya. Kemudian F di mana dapat return midpointnya 5%, itu ada 7 kali. Grup G dapat 7% di sini returnnya kejadiannya 3 kali dan seterusnya ya. Jadi kita bisa membuat grafik ini, data ini dalam bentuk grafik ya. Ini yang disebut distribusi frekuensi. Dari sini Anda bisa lihat ya, return sedikit yang minus 5% itu cuma 1 kali kejadian kecil ya, dan yang paling sering kejadian adalah yang di tengah ya, frekuensinya paling tinggi. Jadi ini mirip dengan kurva normal ya, bell bentuknya. Nah, yang B juga ternyata sama persis seperti itu ya, karena memang datanya saya rekayasa seperti itu ya. Jadi kita lihat return periode pertama 3% berarti masuk kelompok E ya. Kelompok E itu yang di tengah-tengah antara 2 sampai 201 sampai 4 ya, titik tengahnya 3. Maka itu ada 10 kali kejadiannya nih. Ya, ada banyak. Kemudian di periode kedua return saham B itu minus 3%. Jadi dia masuk grup B dan seterusnya. Jadi frekuensinya sama, cuma kejadiannya nggak sama ya. Jadi Anda lihat waktu di saham A ini di periode pertama dia masuk kelompok E, saham kedua juga kebetulan E. Ini kebetulan sama, ya kejadiannya di kelompok yang sama. Periode kedua, saham kedua mendapat return tinggi 9%, jadi masuk kelompok H. Tapi saham kedua jeblok minus 3% dan kelompok dia masuk grup B. Ya, grup B yang returnnya agak rendah di bawah ya. Jadi ABC ini rendah sampai dengan D yaitu di bawah rata-rata, E kelompok rata-rata, F G H I itu kelompok yang hasilnya tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam 36 periode, saham B juga perilakunya sama persis dengan saham A ya. 1 kali di grup A ya. 2 kali kejadian di B, 3 kali di C, 7 kali di D, 10 kali di E, dan seterusnya. Ya, jadi ini sama persis, tapi kejadiannya nggak berbarengan. Ya, kejadiannya berbeda periode. Ya, tapi jumlah kejadian di setiap rentang itu sama. Ya, jadi A 1 kali, B 2 kali, ini sama persis ya, sama A dan sama B. Oke, jadi ini contoh saja. Tapi kejadiannya nggak berbarengan. Sehingga ketika kita gabungkan apa yang terjadi? Kalau ini digabungkan 50% saham H, uang saya belikan 50% saham A, 50% saham B, maka portfolio saya nilainya adalah 0,5 kali yang A dan 0,5 kali yang B ya, karena saya beli setengah-setengah, uangnya dibagi 2 kan. 50% kali harga yang A, nilai yang A ditambah 50% kali nilai yang B. Jadi saya dapat 100 karena uang 100 dibagi 2. Nah, di periode ke-1 saya dapat setengah dari 103 ditambah setengah dari 103. Jadi masih 103. Di periode kedua saya dapat setengah dari 112,27 dan setengah dari 99,91 sehingga dapat 100,6 ya. Dan seterusnya saya bisa hitung ya. Itu adalah rata-rata dari saham A dan saham B karena uang saya bagi 2. Lalu saya hitung returnnya. Returnnya saya hitung dengan cara yang sama ya. Jadi periode 1 itu adalah 103 dibagi 100 kurang 1, dapat 3%. Periode 2, 106,09 dibagi 103 dikurang 1, dapat 3% lagi. Nah, di periode ketiga saya portfolionya 109,77. Jadi kalau dihitung dapat 3,5%. Nah, ini kalau dihitung ya rata-ratanya sama persis 3%.
Tetapi standar deviasinya sudah jauh lebih kecil, 1,29. Dan dengan demikian Sharpe ratio-nya jadi naik ya, karena Sharpe ratio itu kan benefit dibagi resiko. Return ya, excess return dibagi dengan resikonya alias standar deviasi. Nah, jadi 3 dikurangi 0 ya, karena kita nggak ada risk free rate, excess return sama dengan return. 3 dibagi 1,29 ya, jadi 2,29, which is jauh lebih bagus daripada beli saham A saja atau beli saham B saja. Jadi kalau Anda beli saham A saja, Anda dapat return 3%, deviasinya 3,48%, sehingga Anda dapat Sharpe ratio perbandingan antara benefit dibagi risknya 0,86. Demikian juga kalau beli saham B saja. Tapi ketika kita mix, Anda dapat rasio jauh lebih bagus, return dibanding dengan resikonya, 2,29. Dan kalau kita hitung return ini, return yang hasil portfolio gabungan 50-50 tadi, maka kita bisa buat juga distribusi frekuensinya, kita buat tabulasinya ya dengan cara yang sama. Jadi ini 3% tentu masuk kelompok tengah, kelompok E. 3% E lagi dan seterusnya. Nah, di sini 1,9 berarti dia masuk kelompok D ya, 1,9 itu masuk kelompok D di sini ya. Dan seterusnya. Sehingga saya bisa hitung frekuensinya masing-masing, dan tentu harus ada 36 karena totalnya ada 36 kejadian, 36 bulan. Nah, kalau Anda lihat grafiknya menjadi seperti ini, ngumpul di tengah. Ya. Jadi terpangkas, kejadian A, B, C jadi nggak ada, kejadian G, H, I juga nggak ada. Seluruh kejadian hanya ada di D, E, dan F. Nah, jadi menarik. Kenapa? Karena itu saling menghilangkan. Ya, pada saat saham A jeblok, saham B naik, dan seterusnya. Ya, berkebalikan. Sehingga dengan demikian ada kasus-kasus di mana dia bisa saling menghilangkan. Ya, waktu di sini A, di sini kejadian I, waktu di sini B, di sini kejadian H, saling menghilangkan. Sehingga yang tersisa tinggal sedikit yang di tengah. Nah, jadi inilah manfaat dari diversifikasi, di mana terjadi resiko unik. Perusahaan A menghilangkan resiko unik dari saham B. Ya, kalau digabung dalam sebuah portfolio, jadi saling menghilangkan, jadi tinggal yang tengahnya aja. Ya, seperti itu. Ya, dan kalau dilihat harganya menjadi seperti ini. Ya, kalau kita lihat grafik saham A tadi seperti ini yang di garis biru, yang saham B itu yang garis orange. Tapi ketika Anda bagi 50-50 itu jadi yang abu-abu. Jadi perhatikan yang A itu cukup bergejolak ya, punya deviasi naik turunnya cukup banyak. Yang B juga begitu. Tapi ketika digabung dia menjadi stabil, jauh lebih stabil. Ya, deviasinya menjadi sangat kecil dibandingkan sebelum digabungkan. Ya, nah yang menarik artinya waktu kita menggabungkan kedua saham ini ke dalam portfolio 50-50, kita mengurangi resikonya, standar deviasinya turun dari 3,48 menjadi 1,29. Tetapi returnnya tidak turun. Ya, jadi tidak selalu, artinya high risk, high return, high expected return, dan low risk, low expected return. Nah, Anda lihat di sini, kita bisa membuang risiko unik. Artinya resikonya kan turun nih, dari 3,48 jadi 1,29, turun resikonya, tapi returnnya nggak turun. Ya, kenapa? Karena resiko unik tadi antara saham A dan saham B saling menghilangkan. Ya, jadi ada resiko yang bisa dibuang tanpa mengurangi expected return. Ya, jadi ada orang berpikir kalau saya gabung-gabung nanti resikonya turun. Dan kalau saya buang resikonya turun berarti return saya juga turun nanti. Tidak betul ya. Yang terjadi adalah ketika Anda melakukan diversifikasi, resiko unik dari saham A di contoh ini menghilangkan resiko unik di saham B. Jadi yang dibuang, dipangkas, dipapas itu adalah resiko-resiko uniknya. Kita buang semua sehingga dengan demikian kita tetap dapat returnnya, tapi resikonya turun. Nah, jadi high return, kalau kita mau punya high return tentu kita harus mengambil resiko, namanya juga investasi ya. Tetapi sekali lagi tidak semua resiko itu perlu kita ambil. Kita bisa memangkas sebagian resiko di sini, ya kita kurangi resiko-resiko yang ada di sini, ya. Dan resiko-resiko unik yang saling menghilangkan ini akan tetap memberikan return yang sama bagusnya, seperti itu. Sebelumnya saya telah memberikan contoh di mana saya punya saham A, rata-rata
bulanannya 3% ya. Jadi yang biru ini harganya naik seperti itu, yang B juga tapi bergejolak. Saham A rata-rata 3%, kenaikannya standar deviasinya 3,48%, Sharpe ratio 0,86 ya. Itu 3%, dikurangi risk free-nya 0 dibagi 3,48%. Saham B juga sama datanya persis, tetapi meskipun rata-ratanya sama 3%, deviasinya pun sama, tetapi kejadiannya tidak sama persis ya. Artinya pada waktu A naik, B turun, waktu A turun, B naik, dan seterusnya. Jadi kejadiannya tidak bersamaan ya. Sehingga kalau digabungkan kita mendapat portfolio yang abu-abu di tengah ini, di mana returnnya 3%, tapi resikonya sudah jauh lebih kecil, 1,29% ya, dan Sharpe ratio-nya 2,29, jauh lebih tinggi benefitnya dibanding dengan resiko 2,29 ya, sementara sebelumnya 0,86. Nah, kenapa bisa demikian saya akan jelaskan ya. Jadi kalau kita kumpulkan data-data return bulanan tadi selama 36 bulan, saham itu bentuknya seperti ini ya. 1 kali minus 5%, 2 kali minus 3%, 3 kali minus 1%, dan seterusnya. Demikian juga saham B. Memang sama persis jumlah kejadiannya, tetapi kejadiannya tidak berbarengan. Ya. Nah, sehingga kalau dilihat digabung, ya dalam contoh Excel telah ditunjukkan bahwa akhirnya ketika kita membagi dana kita tidak hanya beli saham A atau saham B, tetapi 50-50, maka kita mendapatkan histogram seperti ini, di mana tidak ada kejadian minus 5%, tidak ada kejadian minus 3, minus 1, yang ada hanya 1 dan paling banyak 3, 21 kejadian nih. Ya, dan 5% masih kejadian, sementara 7, 9, dan 11 juga nggak ada lagi. Ya, jadi terjadi saling menghilangkan. Nah, saya akan berikan contoh kenapa bisa begitu ya, karena memang datanya disusun sedemikian rupa untuk memberikan poin ini, menjelaskan poin ini. Jadi dari 36 yang tadinya tersebar, 36 kejadian seperti ini, returnnya kan ada 36 ya kalau Anda jumlah, 1 tambah 2, 3, 6 tambah, ini 6 ya, 13 tambah 10, 23 tambah 13, 36 kejadian. Kalau digabung ini 36 juga tentunya, 36 bulan, tetapi berkumpul di tengah, 8, 21, dan 7 ya, 29 tambah 7, 36. Jadi yang tadinya tersebar menjadi mengumpul di tengah, ya, alias resikonya berkurang, ya. Nah, jadi distribusinya yang semula landai menjadi lancip, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena datanya saya susun seperti ini. Waktu si A minus 5%, si B dapat 11% returnnya di bulan itu. Ya, jadi pada bulan tertentu ketika si saham A menghasilkan return minus 5%, si saham B menghasilkan 11%, sehingga kalau digabung 11 kurang 5, 6 bagi 2 ya, rata-ratanya dapat 3. Nah, di bulan itu dapat 3. Saya susun demikian datanya semua. Ya, kemudian waktu si saham A dapat minus 3%, lagi jeblok, saham B dapat plus 9%, sehingga rata-ratanya masih 3 juga. Ya, di tengah, makanya kejadian di tengah ini banyak karena sayap-sayap yang di kiri dan sayap-sayap di kanan ini memang saya desain datanya itu saling terjadinya bersamaan. Jadi kalau si A lagi di kiri, si B lagi di kanan. Ya, yang B berpasangan dengan yang H, yang C dengan yang G. Saya buat seperti itu datanya. Jadi kalau si A minus 5, si I 11, ini saling menghilangkan. Ya, 11 kurang 5 bagi 2 itu jadi di tengah. Returnnya jadi di tengah. Nah, seperti itu. Demikian juga C. Waktu kejadian di grup si saham A menghasilkan minus 1, si saham B menghasilkan plus 7. Ya. Sehingga lagi-lagi jatuh di tengah. Nah, supaya tidak terlalu jauh dari kenyataan, maka kan jarang ya saham yang betul-betul korelasinya minus 1 seperti itu ya. Jadi kalau yang ini naik, ini turun, yang ini turun, yang ini naik, persis seperti itu. Maka ada kejadian yang saya biarkan kejadiannya bersamaan. Contohnya waktu D ya, kalau saham A masuk kelompok D, returnnya di bulan tertentu dapat 1%, saham B juga 1%, sehingga di bulan itu portfolio menghasilkan 1%. Demikian juga yang E, semua yang kejadian di mana saham A memberikan 3%, saham B juga saya buat 3%.
Sehingga portfolionya tentu 3%. Nah, yang F juga sama. Ini waktu 5, di sini juga 5 sama 5%, ini 5%, sehingga portfolio 5%, ya. Jadi kita bisa lihat ada saat-saat di mana itu saling menghilangkan, ya. Jadi yang waktu ini kejadian A, di sini kejadian I, ya. Sehingga kalau di jumlah seluruh kejadian itu menjadi gini, ya. Kejadian A nggak ada lagi, kejadian I nggak ada lagi karena ini sudah saling menghilangkan, pindah ke E. Betul ya, yang tadinya 1 kalau beli saham A saja minus 5, saham B saja dapat 11%, begitu digabung dia jadi 3% di tengah. Ya kan, minus 5 tambah 11, 6% dibagi 2, average-nya ya, dibagi 2 jadi dapat 3%. Seperti itu. Ya, jadi sayap-sayapnya hilang. Kalau kita punya data seperti ini, kita senang ya, karena sahamnya saling menghilangkan, sayap-sayapnya hilang, jadi mengumpul di tengah. Nah, korelasinya seperti ini. Ya, korelasinya negatif. Ya, waktu saham A minus 5, saham B 11. Nah, waktu saham A minus 3, saham B 9. Ya, jadi semakin tinggi return saham A, semakin rendah return saham B. Itu namanya berkorelasi terbalik, berkorelasi negatif. Kecuali kejadian waktu 1,1 saham A 1%, saham B juga 1%. Demikian juga waktu saham A 3%, B juga 3%, saham A 5, saham B juga 5. Tapi di luar itu, ya di kelompok ABC, ya kelompok ABC dan GHI, saya membuat kasus di mana semuanya berbanding terbalik seperti ini. Ya, jadi kalau si A lagi tinggi returnnya 11%, justru saham B jeblok minus 9%. Dan dalam kenyataannya ada banyak saham yang perilakunya seperti ini ya. Mungkin misalnya saham sawit dengan batu bara yang berkebalikan. Kalau harga batu bara lagi naik, harga sawit lagi turun. Dan sebaliknya, harga sawit naik, harga batu bara turun. Itu bisa saja seperti itu. Ini sebagai contoh saja ya. Bisa saja seperti contoh batu bara dengan sawit atau otomotif dengan saham produsen makanan, Indofood misalnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita ingin yang menggabungkan saham-saham yang korelasinya negatif seperti ini supaya bisa memangkas distribusi ya. Dari ilustrasi tadi Anda bisa lihat ya bahwa kalau hubungannya negatif seperti ini, hubungannya negatif seperti yang di kanan ini ya, di mana saham A tinggi returnnya, saham B justru turun, itu akan menguntungkan ya, karena distribusinya ini akan saling memapas ya, yang ini memapas yang di sini. Si A dipapas sama yang I, yang B dipapas sama yang H. Ya, karena berkebalikan. Tentu tidak semua saham berkebalikan, ada juga yang berkorelasi positif seperti ini. Kalau A naik, B naik. Kalau A turun, A-nya semakin turun, A-nya kecil, B-nya juga turun. Itu korelasi positif. Tentu nggak banyak manfaat diversifikasinya. Karena si kurva kejadiannya kalau yang satu lagi di kiri, si saham A lagi di kiri, saham B juga lagi di kiri juga. Ya, jadi itu kalau korelasi positif, si A lagi di sini, si B juga di sini, ya. Jadi hasilnya pasti di sini. Maka gambar akhirnya akan sama saja, ya, dengan saham individual ya, saham A maupun saham B. Jadi tidak ada manfaat yang terlalu besar dari diversifikasi kalau searah. Si A lagi bagus, si B juga bagus. Si A lagi jelek, si B juga jelek. Ya nggak usah diversifikasi, itu sama saja. Tapi kalau berkebalikan seperti contoh kita ini, ya, maka kalau si A lagi kejadian di sini, si B kejadian di sini, maka itu akan memangkas, ya, sehingga akhirnya Anda mendapatkan return dengan deviasi yang lebih kecil seperti ini ya. Nah ini kan returnnya tetap 3%, tapi deviasinya udah kecil sekali dibandingkan dengan saham-saham yang ada di dalam portfolio diversifikasi Anda, ya. Nah, ini sedikit pengetahuan bahwa korelasi saham itu korelasi dua return saham ya, return A dan return B itu korelasinya kalau positif sempurna disebut +1 dan negatif sempurna itu -1 ya. Dan ada 0 di mana seperti nggak ada korelasi ya, acak ya. A kadang tinggi, kadang rendah, B juga kadang tinggi, kadang rendah, nggak ada hubungan di antara return saham A dan saham B. Nah, jadi sekali lagi Anda ingin yang ini supaya saling memangkas, ya. Nah, apa yang terjadi adalah ketika Anda gabungkan saham-saham itu, Anda sedang menghilangkan yang disebut specific risk, ya. Karena total risk kayak tadi contohnya deviasi
katakan 3,48%, itu terdiri dari dua elemen, resiko sistematik dan resiko unik perusahaannya. Semakin banyak jumlah saham, nih kalau Anda tambahkan sahamnya terus banyak ke kanan ya di dalam portfolio Anda, resiko uniknya akan saling menghilangkan semakin banyak, saling menghilangkan terus semakin banyak, sehingga resiko totalnya itu turun karena bagian uniknya saling menghilangkan, saling memapas seperti tadi, ya. Nah, itu ilustrasi visual, mudah-mudahan tanpa banyak rumus Anda bisa membayangkan ya kurvanya. Yang satu di sini, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Jadi ngumpul di tengah, ini saling menghilangkan. Ya, nah itu yang disebut menghilangkan unique risk, menghilangkan unsystematic risk. Ya, sehingga nanti tersisa tinggal systematic risk. Apa itu systematic risk? Itu adalah risiko yang nggak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Karena systematic risk seperti pandemi, resesi ekonomi itu menimpa seluruh saham yang ada, seluruh perusahaan yang ada, ya, menimpa seluruh sistematik. Anda nggak bisa hilangkan itu dengan diversifikasi. Tapi unique risk, ya, perusahaan sawit dengan batu bara, dengan perbankan, dengan properti itu bisa saling menghilangkan. Dan ingat, waktu Anda buang risiko ini, Anda tidak menghilangkan expected return Anda. Jadi jangan terjebak. Wah, kalau saya kurangi risiko berarti nanti in the long run return saya juga kecil. Tidak begitu, karena yang Anda pangkas risiko-risiko yang nggak perlu, yaitu risiko unik dalam perusahaan. Terima kasih, semoga Anda bisa mendapat pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dari diversifikasi, khususnya bagaimana kita harus menggabungkan aset-aset yang berkorelasi negatif. Terima kasih, semangat terus belajar, sukses buat Anda.